Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Angkut BBM sebuah mobil di Kabupaten Pangkep terbakar di tengah jalan. Kasus bayi 6 bulan dianiaya ibu kandung di Kabupaten Maros memasuki babak baru. Maraknya anak di bawah umur ugal-ugalan di jalan raya, puluhan pelajar di Kabupaten Goa terjaring razia. Ya, 2 orang pemuda di Kota Makassar mencuri 4 tabung gas berukuran 3 kg di teras rumah warga. Modusnya pelaku mengelabui korban dengan mengaku sebagai orang suruhan dari agen LPG langganan korban. Rekaman kamera pengawas merekam pencurian 4 tabung gas berukuran 3 kg di teras rumah warga di Jalan Mangadel, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Selasa siang. Nampak 2 orang pelaku yang berboncengan sepeda motor berhenti di depan rumah korban. Salah seorang pelaku langsung masuk, sementara pelaku lainnya berjaga di atas motor. Pelaku berpura-pura menjadi suruhan agen LPG langganan korban yang diperintahkan untuk mengambil tabung gas kosong. Korban yang percaya begitu saja lantas meloloskan pelaku membawa 4 tabung gas berukuran 3 kg. Korban baru menyadari pencurian tersebut setelah mengonfirmasi langsung ke Haji Ati yang menjadi langganan antarjemput pengisian tabung gas. Agen LPG tersebut mengaku tak pernah menyuruh orang untuk mengambil tabung gas korban. Awalnya singgah katanya di rumahnya Ibu RT, tapi saya tidak lihat toh. Baru di sini motornya masuk ke sini, tuh pekarangan, baru belok berhenti sini, baru langsung ke sini yang kas jalan motor. Saya bilang, Bu, tabung kosong tak berapa? Bilang 4. Dia bilang Haji Ati, dia bilang oh Haji Ati orang kaya yang suruh, karena mungkin ada Haji Ati lagi apa sibuk mau pergi cari minyak toh. Jadi diambil langsung. Akibat kejadian ini, korban tidak dapat berjualan lagi lantaran tabung gas miliknya dibawa kabur pelaku. Korban pun melaporkan pencurian ini ke Polsek Talo. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Angkut BBM sebuah minibus di Kabupaten Pangkep terbakar. Diduga munculnya api karena adanya korsleting di bagian mesin. Namun tak ada korban jiwa dari peristiwa itu. Kebakaran mobil di Pakasalo. Sebuah minibus terbakar di tengah jalan di Kampung Solo, Kecamatan Mapasaile, Kabupaten Pangkep, Selasa pagi. Kebakaran itu sempat membuat panik warga setempat karena api dengan cepat membesar dan terdengar letupan dari dalam mobil. Di dalam mobil itu terdapat BBM sebanyak 5 liter dalam jerigen hingga membuat api dengan cepat membesar. Kan ada bensin 5 liter, itu yang ada goyang sedikit anunya, baru langsung ada api. Tidak tahu dari mana datangnya api, karena di belakangnya kursi. Tiba-tiba ya Pak? Tiba-tiba. Jadi kapan disadari pada saat? Memangnya di situ, langsung waktunya goyang itu jerigen 5 liter tuh. Mungkin tumpah agak ada yang sedikit yang Iya. di situ awalnya. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari mesin mobil yang memicu percikan api. Beruntung sopir cepat menyelamatkan diri saat melihat api dari dalam mobil. Api baru bisa dipadamkan setelah 30 menit. Rangka mobil dievakuasi ke bahu jalan agar arus lalu lintas kembali normal. Dari korsleting kelistrikan mobil dan membawa satu jerigen pertalite yang rembes keluar dari jerigennya. Oh, maksudnya tumpah? Ya, tumpah. Itu berarti dari belakang ya? Ya, dari jok belakang. Disimpan di jok belakang. Terus tumpah. Merembes ke depan. Ya. Ke Pemilik baru sadar kalau terbakar di belakang. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.
Informasi berikutnya, seorang remaja di Kota Makassar Senin malam ditangkap tim Resmo Polsek Panakukang karena menikam seorang remaja lainnya di Jalan Sepakat, Kota Makassar. Baik pelaku maupun korban, keduanya masih di bawah umur. Warga di Jalan Sepakat Lorong 1 Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dihebohkan dengan peristiwa penikaman yang dialami oleh seorang pemuda berinisial MP, 17 tahun dan oleh MR yang berumur 15 tahun. Petugas Resmo Polsek Panakukang yang menerima laporan dari warga kemudian mendatangi lokasi dan mengevakuasi pelaku saat bersembunyi di dalam rumah warga. Kepada polisi, pelaku mengaku senjata tajam jenis badik yang disita polisi adalah bukan miliknya, melainkan milik warga yang sempat direbutnya saat ia dianiaya warga sebelum melakukan penikaman. Menurut polisi, motif kejadian akibat salah paham ketika kekasih pelaku terlibat cekcok dengan keluarga korban. Korban yang saat itu melerai keduanya tiba-tiba ditikam oleh pelaku pada bagian perut sebelah kiri. Melakukan pengamanan dan mendatangi TKP peristiwa penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Jalan Sepakat Lorong 1, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Makassar. Untuk motifnya sendiri, Bang? Salah paham diawali oleh cekcok antara anak remaja perempuan yang merupakan keluarga dari pelaku dan pacar daripada korban. Kemudian korban ini berusaha melerai, tiba-tiba pelaku datang, Yuki salah paham dan langsung melakukan penikaman dengan menggunakan senjata tajam jenis badik kepada korban. Korban yang mengalami luka tusuk telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Mengingat pelaku dan korban merupakan anak di bawah umur, kasus ini ditangani dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Raisa Albu melaporkan dari Kota Makassar. Puluhan pelajar di Kabupaten Goa terjaring razia penertiban anak di bawah umur yang menggunakan sepeda motor ke sekolah. Razia itu digelar karena semakin maraknya anak di bawah umur ugal-ugalan di jalan raya. Satuan Lalu Lintas Polres Goa merazia pelajar di depan Stadion Kale Goa, Jalan Poros Palangga, Kabupaten Goa, Selasa pagi. Satu persatu pelajar ini diberhentikan oleh petugas karena tak menggunakan helm ke sekolah. Selain itu, para pelajar tak diperbolehkan menggunakan sepeda motor ke sekolahnya. Dari penertiban ini, sebanyak 50 unit sepeda motor milik pelajar ditahan dan diberikan sanksi berupa tilang. Menurut Turjawali Satlantas Polres Goa, para pelajar yang ditertibkan karena belum cukup umur untuk menggunakan sepeda motor ke sekolah. Dapat kami informasikan saat ini khususnya kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Goa melaksanakan penertiban anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan roda 2, kemudian pelanggaran kasat mata. Untuk kendaraan semua kita amankan dulu, kemudian kita angkut ke Polres, panggil orang tuanya, kemudian kita berikan sanksi berupa tilang dan buatkan surat pernyataan. Razia ini untuk menindak pelajar menggunakan sepeda motor ke sekolah. Para orang tua pun diimbau tidak membiarkan anaknya yang belum cukup umur menggunakan sepeda motor ke sekolah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tetrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.